Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Para pecinta ilmu dimanapun Anda berada, kita berjumpa lagi dalam kajian kitab Ta'lim Al-Muta'allim. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang faslun fi ikhtiyaril ilmi wal ustadi wasyariki wasabati alaihi, tentang bagaimana kita seharusnya memilih ilmu untuk dipelajari dan memilih ustadz serta memilih teman di dalam belajar serta as-sabat, sabar, ya, istiqomah dalam menuntut ilmu. Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma innaka antal alimul hakim. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa mengajari kita ilmu yang bermanfaat dan memberi kemanfaatan atas ilmu yang kita pelajari, dan kita senantiasa bertambah ilmunya. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun, fasal fi ikhtiyaril ilmi, tentang memilih ilmu, wal ustadi, dan memilih guru, wasyariki, dan memilih teman, wasabati alaihi, dan istiqomah di dalam menuntut ilmu. Yang bagi li talibil ilmi, yang bagi seyukyanya li talibil ilmi, bagi penuntut ilmu, ayyakhtara, untuk memilih min kulli ilmin, dari setiap ilmu, ahsanahu, yang paling baik. Jadi ilmu itu banyak sekali, sudah kita pelajari. Ada ilmu yang fardu ain, ada ilmu yang fardu kifayah, ada ilmu yang kita butuhkan sebagaimana kita butuh seperti makanan, ada ilmu yang kita butuhkan sebagaimana kita butuh pada obat, tapi ada pula ilmu yang menjadi racun yang sebaiknya, seyukyanya, dan seharusnya tidak kita pelajari. Oleh karena itu, pilihan untuk menuntut ilmu yang seperti apa ini, yang pertama adalah memilih ahsanahu, ilmu yang terbaik. Ya, terbaik tentu dari segi value-nya, nilainya, ya, nilai di hadapan Allah, nilai duniawi dan ukhrawinya. Ya. Yang kedua, terbaik, ya, tentu dari segi juga potensi yang kita miliki, sehingga dikombinasikan antara apa yang menjadi potensi dan juga muyul atau kecenderungan kita, kemudian apa yang menjadi kewajiban kita, sehingga betul-betul dalam kita menuntut atau memilih, menentukan mau belajar di jurusan apa, itu harus betul-betul diperhatikan, tidak hanya sekedar ikut-ikutan, ya. Maka dipilih yang terbaik, wa ma yahtaju ilaihi, dan juga apa yang dibutuhkan, fi amri dinihi, di dalam urusan agamanya, ya, fil hali, fi amri dini fil hali, dalam urusan agamanya, fil hali, di dalam kehidupan dunia, summa ma yahtaju ilaihi fil ma'ali, kemudian juga apa yang dibutuhkan, ya, untuk kehidupan akhirat. Jadi setiap muslim dalam melakukan aktivitasnya, semua harus dikaitkan dengan kehidupan akhirat. Semua harus dikaitkan dengan, ya, al-ma'al, kehidupan nanti. Nah, tidak hanya dengan kehidupan yang sekarang. Itulah bedanya orang beriman, orang muslim, dan orang-orang yang tidak beriman. Karena kehidupan dunia itu hanyalah sementara, dan dunia itu hanya sebagai kampung kita untuk mencari penghidupan di akhirat. Wa yuqaddimu ilmat tauhidi,
dan hendaklah mendahulukan ilmu tauhid. Wa ya'rifullaha bid-dalili wa ya'rifullaha ta'ala bid-dalili, dan dia mengetahui, hendaklah dia mengetahui Allah Ta'ala bid-dalili, dengan dalil. Fa inna imanal muqallidi, karena imannya orang yang taklid itu mengikuti suatu pendapat tapi nggak tahu dalilnya, pokoknya katanya, kata ustadz, tapi kata kiai, kata fulan, tapi nggak tahu, ya, tidak memikirkan sama sekali, ya, sehingga nanti kalau ustadznya berubah ikut berubah, ya, pokoknya hanya bebek, maka itu disebut taklid. Ya, menurut para ulama, imanal muqallidi, imannya orang yang taklid, wa in kana sahihan, meskipun imannya sahih, sah, tetapi lakin yakunu asiman, tetapi berdosa bitarkil istidlali, ya, dengan meninggalkan memahami dalil. Jadi setiap orang muslim harus berupaya untuk memahami tauhid, ya, sehingga mempelajari ilmu tauhid itu wajib. Fa'lam annahu la ilaha illallah, Allah memerintahkan fa'lam, ilmuilah bahwasanya tiada Tuhan selain Allah, maka berangkat dari ilmu, ya. Jangan sampai kita seperti orang-orang jahiliyah yang ketika disuruh beriman kepada Allah, ya, mereka hanya mengatakan kami mengikuti apa yang sudah terbiasa dilakukan oleh nenek moyang kami, oleh bapak-bapak leluhur kami. Itu contoh konkret daripada taklid, ya. Ya, sehingga setiap kita dalam mengutamakan ilmu tauhid, tentu sebetulnya kalau kita mengacu pada sejarah pendidikan Islam, semua orang Islam itu pertama mendapatkan pengajaran tentang Al-Quran, ya, tentang tauhid sejak dini. Setelah mereka mendapatkan pengajaran tentang hal yang penting dalam urusan agama, baru mereka, ya, mempelajari ilmu-ilmu yang dibutuhkan untuk membangun peradaban, ya, sehingga sosok-sosok yang berjasa pada peradaban itu tidak pernah lepas dari keislamannya, tidak pernah lepas dari ilmu agama. Ketika kita mengenal seorang Averroes, Avicenna, Ibn Rus, Ibn Sina, mereka semua adalah orang-orang yang berjasa di bidang peradaban, tapi mereka juga adalah para ahlul ilmi, orang yang tahu tentang ilmu agama. Ini yang dimaksudkan mestinya, jangan sampai lepas. Jadi, itulah disebut dengan integrasi ilmu dan sains yang sedang diupayakan. Meskipun dulu sebetulnya sudah terintegrasi, tapi sudah menjadi terpisah lagi. Summa wa yakhtaru al-atiqa dunal muhdasati, dan hendaklah memilih ilmu-ilmu yang al-atiq, ilmu kuno, ilmu yang dahulu, dunal muhdasat, dan tidak memilih ilmu-ilmu yang diada-adakan, ilmu-ilmu baru. Ini tentunya terkait dengan ilmu agama. Jadi hendaknya memilih ilmu tentang Al-Quran, Al-Hadis, Al-Fiqih, daripada ilmu-ilmu yang baru seperti ilmu filsafat, ilmu logika, ilmu mantek, apalagi ilmu yang dulu pernah berkembang dan ya banyak negatifnya seperti ilmu jidal, ilmu perdebatan. Sehingga seorang muslim harus mendahulukan ilmu-ilmu yang al-atiq, baru kalau sudah
Memahami ilmu-ilmu itu, ilmu yang al-atiq, ilmu yang Islam, yang ilmu yang dulu diajarkan oleh salafus saleh, baru mempersenjatai diri untuk melawan kebatilan dengan ilmu mantek, logika, ilmu untuk berdebat, ya, itu mafi muskilah, tidak ada masalah. Ya, wa iyyakum wal muhdatsati. Ya, para ulama dulu mengingatkan, ya, qalu alaikum bil atiqi. Qalu, para ulama dulu ya, berkata alaikum bil atiq, hendaklah kalian memilih ilmu-ilmu kuno, ilmu-ilmu yang datang dari salaf, para generasi awal Nabi dan para sahabat tentunya. Wa iyyakum wal muhdatsati, dan hati-hati kalian dari ilmu-ilmu yang baru. Ini tentu konteks zaman dahulu. Zaman ketika itu memang berkembang ilmu-ilmu seperti ilmu mantek, ilmu al-jidal, perdebatan, yang mana ilmu-ilmu itu ya, ada sisi-sisi negatif. Bahkan al-jidal, perdebatan dulu menjadi tren, dan sehingga banyak orang yang pingin menang dalam jidal dan menghalalkan berbagai macam cara untuk menundukkan lawan-lawan dalam perdebatan. Di zaman dahulu perdebatan bukan sekedar seni. Kalau sekarang debate itu hanya cara, metode, dan seni saja, mafi muskilah. Tapi kalau dulu debate itu jadi sebagaimana orang jahiliyah dulu, orang yang hebat tuh kalau dia orang yang ahli pidato, ahli syair, itu dianggap hebat. Kemudian di zaman-zaman sesudahnya muncul ketika zaman Abbasiyah terutama, ya, tentang jidal, ya, tentang perdebatan, itu orang yang hebat adalah orang yang pandai berdebat. Bukan berdebat untuk melawan kebatilan saja, tapi berdebat antar ilmuwan. Nah, ini sehingga akhirnya menjadi negatif perdebatan itu. Wa iyyaka an tashtagilla, lah ini. Sehingga para ulama mengingatkan wa iyyaka, dan hati-hatilah, hindarilah an tashtagilla, kalian menyibukkan diri bihadal jidali, dengan perdebatan ini, alladzi dhahara, yang muncul ba'da inqiradi al-akabiri minal ulama'i, muncul setelah wafatnya banyak ulama-ulama besar. Ini mengingatkan tentang ilmu jidal. Bahkan Imam Al-Ghazali itu menulis tentang ini dalam kitab Ihya-nya. Dan Imam Ghazali termasuk orang-orang yang dulu mengkritik filsafat dan ilmu perdebatan ini, karena ketika itu filsafat memang punya ekses yang negatif dalam dunia keilmuan Islam. Kemudian fa innahu yub'idu at-taliba, ini dijelaskan alasannya, fa innahu yub'idu at-taliba, karena perdebatan itu menjauhkan penuntut ilmu anil fikih, dari fikih, dari memahami agama, wa yudayyi'ul umra, dan menyia-nyiakan umur saja. Jadi orang belajar hal-hal yang nggak penting banget, menghabiskan umurnya untuk hal yang nggak penting. Oleh karena itu kita juga harus waspada. Ya, ada ilmu-ilmu yang mubah, tapi ilmu itu harus, kalau memang kita punya minat di situ, harus betul-betul ada value-nya, harus ada nilai, supaya sesuatu yang mubah itu berubah menjadi ladang pahala. Misalnya ilmu tentang seni, ya, seni peran, seni lukis, seni suara, itu ilmu-ilmu yang mubah, ya, selama tidak ada muatan negatif. Tapi akan sia-sia umur kita kalau kita mempelajari ilmu-ilmu itu tidak ada value-nya, tidak ada nilai. Tapi kalau itu kita gunakan untuk hal-hal yang positif, orang melalui seni bisa berdakwah, maka melalui menjadi seorang seni peran, ya, seni lukis dan sebagainya bisa bermanfaat untuk kehidupan, maka
berubahlah ilmu yang mubah menjadi ilmu yang mendatangkan pahala di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wa yurisu al-wahsyata, dan perdebatan itu mewariskan kebrutalan, ya betul. Orang debat ingin saling mengalahkan. Wala adawata, mewariskan permusuhan di antara tokoh-tokoh. Sehingga diingatkan dalam sebuah hadis, meskipun hadisnya itu masuk hadis yang dhaif, tapi maknanya benar, ya. Man talabal ilma liyujari bil ulama au yumari bihi as-sufaha au yasrifa wujuhan nas, ya, au yasrifa wujuhan nasi ilaihi, maka adkhalahu Allahu an-nar. Siapa yang mencari ilmu untuk, ya, agar dia bisa selevel dengan ulama, ya, supaya bisa dianggap sebagai selevel dengan ulama, atau untuk mendebat orang-orang yang sufaha, orang-orang yang tidak punya ilmu, ya, kemudian untuk memalingkan wajah manusia agar orang-orang, ya, melihat padanya, mengaguminya, maka Allah akan memasukkan dia ke dalam nerakanya. Na'udzubillahi min dzalik. Wa huwa min asyratis saati, dan ini adalah termasuk ciri-ciri kiamat. Intinya di akhir zaman banyak orang-orang yang ilmu itu tidak lagi untuk lil amal, tapi ilmu hanya untuk, ya, gagah-gagahan ilmu untuk mencari popularitas, mencari urusan dunia. Kada warada fil hadis, demikian disebutkan dalam hadis. Ini mengingatkan kita tentang pentingnya kita dalam selektif, ya, pentingnya kita untuk selektif dalam menuntut ilmu. Mudah-mudahan bermanfaat. Aku qouli hadza, astaghfirullah wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.